Rian tuh bilang si pas gua berdua di kosan sama si cewek ini tuh si sosok Sarah tuh ada Muncul. tapi bukan Sarah yang biasa dia lihat. Dari scene-nya tuh udah kelihatan banget bang, ada serpihan luka gitu, tapi dia tuh sambil melotot ke arah si ceweknya. Kalau emang seandainya itu mau kamu, ambil aja salah satu keluarga dari saya. Si Rian ngomong ke si Sarah kayak gitu. Dalam waktu seminggu bang, si Rian sering banget sakit-sakitan, terus si badannya udah mulai kurus banget bang. Terus dikabarkan si ibunya meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika teman beliau melakukan pesugihan. Yaudah nih, langsung aja sebelah gue ada Bang Oki. Selamat malam Bang Oki. Malam bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah. Oh iya Bang, nih sedikit info ya Bang ya. Ini kan yang ngelakuin pesugihan temen lu ya Bang? Temen gua. Nah ini kenapa nih lu yang ngebawain di sini nih Bang? Nah, biar gue jelasin dulu ya. Iya. Jadi teman gua kenapa gak bisa buka cerita atau duduk di sini karena dia tuh takut nervous, demam kamera gitu bang. Jadi gua di sini udah persetujuan sama teman gua untuk ngangkat cerita ini. Jadi gua yang Ngebawain. Dan ini udah persetujuan ke dia juga ya Bang ya? Kita udah ngobrol juga dan kita udah sepakat buat ngangkat cerita ini. Dan identitasnya juga dia nggak mau di publik. Makanya dia milih Bang Oki nih ya. Yang menyampaikan. Yang buat menyampaikan, oke. Nah lu tahu nggak Bang nih, si teman lu ini ngelakuin pesugihan itu tahun berapa sih Bang? Ini tuh kejadiannya itu di awalnya bang ya, awal kejadiannya itu dia tuh mulai ini tuh 2017 tuh udah mulai ini. Oh 2017 dari awalnya. Oke. Dia pesugihan itu dari mana dia? Apa asalnya? Maksudnya dari kota mana gitu? Kalau boleh disebut kotanya sih dari Banten ya. Oh dia ke Banten ya. Dan si teman lu ini asalnya dari Sukabumi. Oh sama berarti sama lu. Sama. Ya? Kalau boleh tahu dia tetangga lu atau temen apa di Bang? Cuman ini doang sih, beda kecamatan gitu. Beda kecamatan? Beda kecamatan. Tapi masih satu wilayah? Masih satu wilayah. Dan tadi kan kita dengar cerita sedikit ya Bang ya, si teman lo ini numbalin anggota keluarganya ya? Nah, bener banget. Dan pokoknya parah banget sih parah ya, banget sih. Bilang sih. Ya udah oke. Tapi teman lu pas berhenti pesugihan ini tahun berapa Bang? Dia berapa lama dia? Dia tuh cuman kurang lebihnya ya 2 tahun lah Bang. 2 tahun? 2 tahun. Udah 2 tahun di stop tuh? Di stop. Tapi lu ini tahu nggak Bang, dia numbalin selain si keluarganya ini ya, ada beberapa korban nggak sih Bang? Apa cuma satu keluarga doang? Satu doang sih Bang, yang dia cerita ke gue satu doang. Satu aja yang dia cerita ya? Oke nih, bagi kalian yang penasaran nih dengan ceritanya Bang Oki, simak terus sampai habis, jangan skip. Dan sebelum mulai nih, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Oki di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi bagi kalian yang udah nonton nih tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Nah, jadi gimana tuh Bang ceritanya Bang? Jadi awalnya tuh dia tuh boleh dibilang orang ada nih Bang. Jadi dia ini awal mengenal dunia ini tuh karena dia tuh sempat bangkrut dulu nih dalam usahanya. Dan bangkrutnya ini tuh dari faktor cewek. Nah, terus dia tuh sempat depresi, pengen ngembalin uang yang udah dia hambur-hamburin ini. Karena kan si ininya tuh salah satu bisnisnya sampai benar-benar habis semua Bang. Nah terus dia itu awalnya mengenal sampai turun ke dunia ini tuh
dia tuh tahu info ini tuh dari orang lagi. Dari orang lagi. Jadi si orangnya ini tuh masih teman gue lah, boleh dibilang teman dari sekolah. Nah dia itu sempet berpikiran kayak gue pengen nih nyobain kayak begini. Jadi dia tuh awalnya tuh antara percaya dan gak percaya bang. Ini tuh beneran gak sih bisa terjadi gitu. Terus dia itu mungkin dia tuh sharing sama temennya kayak nanya-nanya di mana nih caranya gimana. Nah si temannya ini tuh ngasih tahu bahwa si lokasinya tuh di daerah Banten. Gue gak bisa nyebutin di mana-mananya, pokoknya di kota Banten. Dia datanglah ke sana bang. Jadi pas dia datang ke sana tuh dia tuh bingung nih bang. Dia tuh ketemu sama orang, tapi si orang ininya tuh malah ngediemin gitu bang, kayak kasarnya tuh kayak tamu tadi undang gitu loh bang. Ya. Nah terus si teman gue ini tuh mutusin lah buat nyari hotel tuh di daerah Tangerang. Nah kebesokannya dia tuh datang lagi ke Banten lagi, karena kan Tangerang sama Banten lumayan kan. Nah terus dia datang lagi ke daerah Banten, nyamperin lagi si orang ini. Dia ini cerita ke si orang ini bahwa dia udah habis uang banyak, terus bisnis udah hancur di mana-mana. Jadi dia tuh pengen kembali lagi nih, kayak dulu lagi ya, kayak perekonomiannya lancar, bisnisnya bisa bangkit lagi. Nah jadi si teman gue ini boleh dibilang namanya Rian lah, Bang. Dan si orang pintarnya ini boleh dibilang Pak Tony. Si Rian ini teman gue ini ketemu sama si orang ini, dan si orang ini tuh menawarkan bisa kembali lagi seperti awal dengan proses yang dia mau jalanin gitu kan. Nah si teman gue tuh syaratnya tuh apa aja, nanya kan ke si Pak Tony ini tuh. Nah kata si Pak Tony ini, kalau kamu mau dan kamu setuju, kamu untuk syarat pertama tuh harus mandi dulu di Curug nih bang. Nah si Rian ini ya kalau misalkan mandi kan udah hal biasa mungkin ya bisa-bisa aja. Cuman si Pak Tony ini bilang, tapi kamu mandi harus di atas jam 12 malam. Si Rian kan kayak shock kan, maksudnya kayak gak pernah lah ngalamin hal kayak gini kan, pertama kali. Nah si Rian nih berpikir-pikir, karena rasa penasarannya ini, akhirnya dia setuju untuk melakukan mandi ini di Curug. Nah si Pak Tony ini tuh dia tuh kayak mandiin dia bang di Curug. Tapi si Rian ini ngomong, biasanya kalau misalkan air dari pegunungan tuh kan dingin atau gimana, tapi ini airnya hangat bang. Setelah mandi, dia ikut ke rumah Pak Tony, dia ganti baju. Si Pak Tony ngomong, kamu besok puasa, tapi kamu puasa tuh sahurnya tuh singkong putih dan bukanya juga singkong putih dan air putih aja gitu, jangan ada yang lain. Si Rian ini oke gitu kan, dia nanti bangun, dia sahur pakai singkong putih sama air putih. Si Rian ini tuh bangun nih ceritanya jam 3 bang, jam 3. Nah dia kan si Pak Tony ini tuh udah nyiapin singkong rebus sama air putih segelas bang. Dia sahur kan sama macam. Nah dia lanjut lah kayak sholat kayak gitu kan, terus ngewirid kayak gitu. Si Rian ini tuh jam 7 pagi ini tuh dibangunin nih sama si Pak Tony. Jadi ngebangunin dia tuh supaya dia adaptasi di lingkungan. Jadi gue sebutin dulu, jadi si rumah Pak Tony ini tuh masih kayak hutan gitu, masih hutan. Dan kata si Rian pun, si lampunya itu belum pakai lampu, masih pakai kayak lampu minyak. Masih pakai lampu minyak gitu. Nah si Rian tuh kayak beradaptasi dengan alam. Nah si Rian ini tuh ketemulah sama satu cewek nih. Nah si satu cewek ini, kata si Pak Tony itu masih kerabatnya Pak Tony, si cewek ini tuh. Nah si Rian sering ngebantuin si
bolehlah si cewek ini dinamain Sarah ya. Sarah. Si Rian ini sering ngebantuin si Sarah nih, kayak buat nyari tanaman gitu kan, buat makan sehari-hari, singkong kayak gitu kan. Pada malam bang, ada satu kejadian nih bang, si Pak Tony itu manggil si Rian. Jadi si Pak Tony ini tuh nyuruh si Rian buat pulang ke Sukabumi. Nah, si Rian ini tuh dalam hatinya tuh kayak ngomong, apa ini udah beres, isyarat-isyarat yang gue jalan itu udah beres. Tapi si Pak Tony udah bicara, udah ngewanti-wanti dari awal, kalau di Sukabumi ketemu sama orang yang emang sebelumnya emang kamu udah kenal atau kamu udah tahu gitu, kamu jangan kaget. Nah, si Rian ini masih jadi pertanyaan nih, yang dibilang Pak Tony itu maksudnya apa. Si Rian ceritanya pulang, dalam jangka waktu 2 harian ada si Sarah datang. Nah, si Rian ini tuh pasti dong nyambut Sarah gitu kan, jauh-jauh dari kota. Nah, terus dia nyambut lah selayaknya tamu, ngejamu segala macam. Akhirnya si Rian ini punya rasa nih sama si Sarah, dan si Sarah pun sebaliknya punya rasa sama si Rian. Mereka deket dan akhirnya mereka tuh singkat cerita tuh ada jodoh menikah nih. Mereka menikah dan nikahnya tuh di Banten. Di Banten. Nah, Pak Tony ini ikutlah di acara pernikahan ini, cuman di pernikahan ini tuh yang pada intinya gitu ya, cuman Pak Tony, Sarah, Rian sama temennya si Rian ya satu, terus ada kayak yang nikahinnya dia lah gitu. Keluarga tuh sama sekali gak ada yang tahu bang. Jadi si Rian tuh awalnya tuh pengen nikah cuma secara sembunyi-sembunyi. Kawin lari lah bisa dibilang. Iya, kawin lari ya. Nah, si Rian ini tuh ngalamin keanehan, kejanggalan tuh pas si Sarah dibawa ke daerah Bogor nih. Kan biasanya pengantin baru lah biasa kan, dibawa ke daerah Bogor. Nah, si Rian ini tuh udah kayak ngerasain ada kejanggalan nih bang. Jadi dalam kejanggalannya ini tuh dia tuh bilang ngelihat sosok Sarah tuh yang tadinya cantik, putih, tapi pas dia malam di kamar itu si giginya tuh jadi taring bang. Udah taring jadi kan? Taring. Nah, yang bikin anehnya si Rian tuh, setahunya si Rian selama kenal sama ini si Sarah gak pernah lihat si Sarah punya gigi taring. Ya normal aja. Baru pertama kali lihat tuh. Si Rian kayak udah merasa ada kejanggalan nih, ada yang gak beres nih. Dia melewati satu malam, tapi pas si Rian bangun tidur nih bang, jam 7 pagi, si Sarah ini gak ada. Bilang? Gak ada. Jadi dia nyari-nyari gitu kan, kemana. Nah, dan si Sarah pun gua jelasin dulu, karena si Sarah ini tidak aktif bermain handphone. Jadi dia tuh kayak maaf kayak gadis desa lah, nggak ngerti sosial media segala macam. Si Rian ini nyari-nyari nih Sarah kemana kan. Dia udah nyari kemana-mana, dia tuh maghrib pulang tuh ke rumah kan. Dia maghrib pulang ke rumah, si Sarah ada di kamar loh. Pas maghrib itu, anehnya tuh, si Sarah udah ada di kamar duduk. Terus dia manggil, kamu kemana aja? Aku pulang dulu. Sarahnya bilang tuh. Cuman dia tuh ngebelakangin posisinya si Rian. Ngebelakangin. Aku pulang dulu. Nah, dia ngedeketin ke arahnya Sarah. Pas dia nyamping, dia tuh ngelihat lagi kejanggalan nih. Di sosoknya Sarah ini tuh udah beda ya. Udah ada yang beda lagi nih gitu kan. Jadi si pertama kan dia ngelihat kejanggalannya tuh giginya taring ya. Yang keduanya tuh dia tuh ngelihat tuh si matanya tuh kayak agak merah terus turun ke bawah gitu kan. Nah, si Rian kan pasti kayak berpikir, oh ini Sarah sakit nih gitu kan. Dia nyiapin obat, nyiapin makan segala macem. Nah, dia ngelewatin lagi satu malam. Terus si Rian ini tuh ya layaknya suami istri. Tapi kejadiannya ini tuh sama lagi nih. Dia pas bangun tidur si Sarahnya ini tuh udah nggak ada lagi.
si Rian pun jadi pertanyaan, dan si Rian tuh nanya lagi ke si Pak Tony nih. Dia nanya ke Pak Tony, dia ceritain apa yang dia alamin, yang ngerasa janggal di diri dia cerita ke Pak Tony. Dan Pak Tony baru buka suara tuh. Jadi si Sarah ini tuh bukan sosok manusia asli. Nah, si Pak Tony itu ngeluarin kain putih sama dilapis sama kain coklat. Dia buka itu, dia ngelihat uang 100 ribuan sama 50 ribuan tuh di dalam kain itu. Terus si Rian pun berpikir maksudnya Pak Tony apa nih? Pak Tony bilang ke Rian cuman, ini hasil yang kamu prosesin kemarin. Cuman si Rian tuh masih di pikirannya tuh dengan Sarah nih. Nah, di situ baru Pak Tony jujur, sebenarnya Sarah tuh beda alam sama kita. Si Rian shock dong. Shock. Kenapa Pak Tony nggak ngomong dari awal? Sekarang saya baru tahu sekarang kayak begini. Tapi si Rian konsisten dan emang sudah perjanjian di awal dengan Pak Tony. Dia tetap menjalani hubungan dengan Sarah. Nah, si Rian ini teman gue ini tuh bisnisnya udah mulai lagi nih, udah mulai buka lagi lah. Dalam perekonomiannya boleh dibilang 60% udah mulai membaik. Terus usahanya udah mulai buka juga. Nah, si Rian ini tuh ngelanggar janjinya Pak Tony, Bang. Jadi Pak Tony itu ngelarang kayak ke Rian tuh, lu jangan sampai deket lagi sama cewek. Lu jangan sampai lagi jatuh cinta sama cewek. Nah, si Rian ini ngelanggar, Bang. Dia ketemu sama cewek, dan si ceweknya pun suka sama si Rian. Ceritanya si Rian ini sama si cewek baru kenal ini minum, Bang. Minum bareng. Dan si Rian ini nganterin si cewek ini ke kosannya. Sesampainya di kosan, gue gak tahu yang mereka lakuin apa. Cuman Rian tuh bilang, si pas gue berdua di kosan sama si cewek ini tuh, si sosok Sarah tuh ada. Muncul. Tapi bukan Sarah yang biasa dia lihat. Dari scene-nya tuh udah kelihatan banget, Bang, ada serpihan luka gitu. Tapi dia tuh sambil melotot ke arah si ceweknya. Nah, si ceweknya kan takut. Gue baru pertama kali ngelihat yang kayak gini. Nah, gak lama kemudian si Sarah ini nyekik si cewek ini, Bang. Dia sampai mau susah napas lah, sesak napas kan. Nah, si Rian ini nyoba buat misahin gini, Bang, tapi susah. Akhirnya si ceweknya lepas, dan si Rian pun kasarnya langsung buru-buru pulang. Pas sampai di rumah, si Rian ini ketemu lagi nih sama si Sarah. Dan si Sarah pun nggak bicara sekata pun, Bang. Dia diam aja. Dia tuh duduk, Bang, di kursi. Cuman pas si Rian pulang tuh dia ngeliatin dengan tatapan sini. Pas itu kan si Rian tuh dia bilang pulang dari situ tuh sekitar jam 1 tuh nyampe rumah tuh. Nah, yang bikin gue juga sempat shock ya ngedenger cerita si Rian. Jam 3 subuh si cewek yang dia kenal tuh meninggal di kosan. Oh, yang tadi itu? Meninggal di kosan. Itu sempat rame juga, motifnya apa. Kalau gue denger sih yang rame di ini tuh dia tuh sakit gitu kan ramenya. Nah, si Rian nih udah mulai nih jiper nih. Dia udah ngerasa gue udah ngelanggar apa yang gue udah janjiin sama si Pak Tony. Si Rian ini tuh coba ngobrol lagi ke Pak Tony, dan si Pak Tony pun gak bisa bantu karena kamu udah melanggar janji kamu udah melanggar omongan kamu sendiri, dan sekarang kamu tanggung resikonya sendiri. Si Rian ini tuh pengen lepas nih dari si Sarah ini. Nah, usahanya si Rian ini makin sini makin rame, Bang. Jadi dia tuh buka usahanya tuh salah satu kuliner. Setiap hari tuh si kuliner ini tuh rame terus nih. Terus si Rian punya salah satu pegawai cewek bagian kasir gitu. Si Rian ini tuh kayak ngajarin ke si cewek ini caranya begini. Dan si Sarah pun nganggapnya si Rian nih dekat sama nih cewek.
Pas udah 2 hari, si cewek yang kerja sama si Rian ini tuh bilang, "Pak, saya mau resign." Si Rian, "Kenapa mau resign? Kamu baru kerja di sini 2 hari." Saya nggak bisa bicara, Pak. Saya nggak apa-apa, nggak digaji juga. Saya baru kerja 2 hari kok. Nah, si Rian ini ada pikiran nyangkutnya, apa ini ada hubungannya sama si Sarah nih. Nah, jadi pas dia pulang, dia coba ngobrol nih sama si Sarah nih di kamar nih. Nah, si Sarah ini tuh, dia tuh udah ngasih apa yang dia minta dari awal, udah mencukupi, bahkan lebih dari cukup mungkin. Dan si Sarah ini tuh, kalau seandainya emang si Rian pengen lepas sama si Sarah ini punya 3 keinginan. Baru dia mau lepas tuh. Jadi keinginan pertama tuh dia tuh pengen salah satu apa ya, sari-sari manusia gitu. Ya boleh dibilang tumbal. Dia pengen tumbal. Yang keduanya dia pengen diantarin ke tempat dia berasal. Si Sarah. Yang ketiganya si Rian ini harus ngelakuin mandi 7 kembang di curug yang sama. Dan si Rian ini harus bawa ayam, tapi yang bulunya warnanya 7. Nah, si Rian kan udah kayak pusing, depresi. Si Rian ini saking udah kesalnya, dia apa yang dijanjikan di awal, apa yang dijanjiin dengan obrolan Pak Tony, dia langgar nih semua, Bang. Kejadianlah dampaknya ke diri si Rian sendiri. Dia ngalamin yang paling parahnya tuh, dia tuh makan tapi nggak kerasa gitu, Bang. Nggak kerasa. Terus hampir 2 bulan si Rian ini tuh tubuhnya tuh makin ini aja, Bang, makin kurus. Makin kurus. Nah, dan dia pun kalau misalkan pipis tuh rasanya tuh perih banget, Bang. Karena kalau si Rian cerita, si Rian ini tuh udah melakukan hubungan badan dengan si Sarah ini. Gitu. Nah, jadi si Rian ini kalau misalkan buang air kecil tuh perih, Bang. Dari kejadian itu dia tuh gak pernah ini, Bang, gak pernah sholat kayak. Nah, dia tuh sholat nih, Bang, dia ngaji. Si Sarah ini tuh makin marah nih sama si Rian nih. Si Rian itu sempet dicekik sama si Sarah di kamar. Begitu dia lepas tuh, dia tuh udah bangun, cuma posisinya tuh masih digini, kayak jadi apa ya, jatuhnya tuh emang kayak pengen ngebunuh. Nah, si Rian ini dari rumah itu terus ke Pak Tony, dia cabut. Dia pertama kabur tuh ke daerah Tangerang Selatan nih, di Tangsel. Nah, dia di Tangsel, si Rian ini tuh banyak banget nih ngalamin teror dari Sarah ini. Bahkan ada sosok Pak Tony juga nih ikut neror. Jadi dia tuh sama si Pak Tony itu hampir mau kayak apa ya, di kepalanya. Si Rian ini tuh datang nih ke tempatnya Pak Tony kan. Kebesokan itu datang ke tempatnya Pak Tony. Ternyata dari warga yang bawah ini, permukiman bawah, si Pak Tony itu udah meninggal. Udah meninggal. Dan dikuburnya pun di dekat rumahnya ini. Dan meninggalnya itu karena si Pak Tony itu jatuh dari warga sekitar tuh. Nah, si Rian ini bingung nih harus cerita kemana dan bagaimana nih cara melepaskannya gitu, Bang. Si Rian ini sama si Sarah ini tuh coba apa ya, ngobrol lagi, kayak si Rian ini minta keringanan. Jadi si Rian ini gak mau sampai ada hubungan lagi sama si Sarah. Dan si Sarah pun tetap dia tuh pengen yang 3 ini tuh dijalanin sama si Rian. Dan si Rian pun dengan percaya diri dia ngomong, kalau emang seandainya itu mau kamu, ambil aja salah satu keluarga dari saya. Si Rian ngomong ke si Sarah kayak gitu. Dalam waktu seminggu, Bang, si Rian sering banget sakit-sakitan. Terus si badannya udah mulai kurus banget, Bang.
Terus dikabarkan si ibunya meninggal. Oh, ibu Sirian. Nah, jadi yang anehnya itu si ibunya ini boleh dibilang sehat. Terus ya belum terlalu tua, orangnya ramah. Dia meninggal tiba-tiba. Ya. Dan meninggalnya pun di kamar, Bang. Di kamar tidur Di dia. kamar tidur. Nah, si Rian ini ngedengar kabar seperti itu, si Rian shock. Jadi dia tuh nyesal nih, Bang, kayak gue udah ngelakuin hal-hal kayak gini. Nah, si Rian itu dari kejadian ibunya meninggal, si usaha-usahanya itu udah mulai sepi lagi nih, udah mulai turun lagi segala macem. Terus dia yang apa ya, yang udah dia punya udah habis lagi. Dia datanglah ke salah satu orang lah, ke salah satu orang, dan disaranin sama si orang ini tuh buat datang ke daerah Baduy. Sirian ini masih berpikir kayak gue belum bisa jauh dari kota ini karena gue masih posisinya sedih, berduka, kehilangan orang tua. Nah, Sirian ini setelah selang beberapa minggu dia cabut tuh ke Baduy. Sampai Baduy, ternyata sama si orang ini tuh udah kebaca semuanya. Saya tahu tujuan Anda ke sini tuh mau apa. Sekarang kamu istirahat, mandi dulu, terus sholat, makan dulu. Nah, pas malamnya si orang ini tuh ngebahas nih sama Rian. Jadi si Rian pun cerita awalnya bisa turun ke dunia ini tuh karena faktor apa-apa. Dia cerita semuanya. Nah, si orang ini tuh ada satu caranya. Dan mohon maaf, kata Rian pribadi, emang ibunya meninggal ada hubungannya dengan Sarah. Si Rian ini ngelepas si Sarah ini tuh harus benar-benar dia sendiri, Bang. Tergantung diri dia sendiri. Jadi dia tuh naik ke salah satu gunung, gue gak bisa nyebutin gunungnya. Dia naik ke gunung, dan setelah di gunung itu dia itu harus ngubur si kain yang bekas uang itu, Bang. Dia harus dikubur di gunung itu. Dan kalau misalkan dia ada yang manggil, jangan pernah noleh ke arah belakang. Nah, si Rian dengan nekatnya, karena dia emang pengen hidup tenang, dia nekat nih naik ke gunung. Dia ngubur. Jadi si Rian pas ngubur ini, Bang, cerita sama gua, dia tuh ngelihat sosok Pak Tony di gunung itu. Iya, sambil pegang parang kayak mau ngubur ini si Rian. Cuman si Rian tenang, Bang, tenang. Dia mulai turun lagi nih. Pas dia tengah-tengah mau turun, karena ada kabut, Bang, dia pakai senter. Pas dia senter, depan-depanan sama muka Sarah. Nah, si Rian ini, cuman si Sarah ini tuh nggak ngapa-ngapain sama si Rian ini. Cuman dia tuh hadap ke depan. Si Rian tetap fokus jalan ke arah bawah. Pas nyampe bawah, dia ketemu sama Pak Tony. Pak Tony ini ngomong, kamu sudah berkhianat sama saya. Kamu tidak bisa dipegang omongannya, dan kamu pun sudah membuat saya kecewa. Nah, si Rian ini tuh kayak ngomong, Pak Tony itu udah meninggal. Pak Tony yang tenang. Saya sekarang pengen hidup bener, pengen hijrah kayak gitu kan. Nah, setelah si Rian ngomong gitu tuh, dari sosok belakang tuh si Sarah ini tuh megang si Rian, Bang. Jadi dia tuh menyekik dari belakang gini. Si Rian ini dia ngomong di hampir turun itu, dia tuh hampir mati, Bang, sama si sosok Sarah ini dicekik gitu. Nah, si Rian ini tuh bisa lepas tuh karena dia tuh dengan sekuat tenaga dia ngomong Allahu Akbar gitu. So dia lari sampai bawah kan, karena kabutnya udah mulai tebal, dia ngediriin tenda lah.
dia ngediriin tenda. Si Rian ini ngalamin juga nih pas dia tidur di tenda itu kayak banyak suara binatang apa sih ngelilingin tendanya. Terus kayak banyak aktivitas orang mukul-mukul gendang itu orang kayak rame lah ya. Iya gitu. rame. Nah si Rian ini sama si orang yang mau ngebantu si Rian ini dikasih pantrangan kalau misalkan yang mendengar apa-apa atau misalkan ada yang manggil jangan pernah disapa balik atau dilihat. Nah si Rian ini tuh berusaha buat tenang, dia gak mau ngelihat kemana-mana, dia tetap diam di tenda tuh, dia sampai ketiduran. Nyampelah pagi tuh, dia ngelanjutin turun, nyampelah ke si boleh dibilang Pak Hendra lah. Si Pak Hendra ini tuh ngomong, kamu udah ngelakuin apa yang saya suruh, udah. Nah si tinggal langkah terakhir si Rian ini dimandiin nih sama si Pak Hendra ini. Pas si Pak Hendra nyiramin dari kepala sampai ke bawah ini, si airnya tuh kerasa sama si Rian tuh panas banget. Jadi kayak air yang baru diangkat dari kompor tuh bang, mendidih banget. Kerasanya gitu bang. Nah, cuman si airnya itu emang air dingin bang. Si Pak Hendra itu ngomong ini cuman air dingin, cuman kerasanya di diri itu panas. Nah mohon maaf, dan dari kelaminnya pun keluar nanah bang, keluar nanah. Nah si Pak Hendra itu ngomong ini dampak apa yang udah kamu lakukan dengan Sarah. Dan si Rian pun sempat ngomong ke si Pak Hendra ini, saya menyesal dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya lakukan sampai senekat ini gitu kan. Benar-benar menyesal. Nah si Rian ini tuh sama si Pak Hendra ini tuh dilarang untuk pulang dulu ke kotanya. Jadi dia tuh harus hijrah dulu di rumah Pak Hendra, kayak ibadahnya diperbaikin lagi. Terus ya yang tadinya kamu ini udah maaf udah menduakan Tuhan, kamu harus bisa menebus semua kesalahan kamu dengan sholat taubat. Nah si Rian ini di rumah Pak Hendra ini sering nih sholat ngaji. Nah di satu malam dia tuh mimpi ibunya. Si ibunya tuh bilang gini, kamu dengan semua uang, dengan semua harta kamu sampai merelakan orang tua. Nah terus dia tuh mimpi lagi, jadi dia tuh ngelihat si ibunya ini tuh sama si Sarah itu apa ya, diikat sama kain putih gini sekaligus di dalam mimpinya si Rian ini. Nah terus si Rian ini, apa mungkin yang saya impiin tuh benar-benar kejadian nyata seperti itu atau gimana? Nah si Rian ini semakin sini sama Pak Hendra banyak sharing, dan Pak Hendra tetap harus menjalani, kamu tuh perbanyak ibadah lagi, ngajinya diperbaikin lagi, insya Allah dalam waktu 2 bulan kamu bisa hidup normal gitu. Nah si Rian ini tuh yang bikin gak tenangnya tuh sering masuk mimpi Sarah sama seorang anak kecil. Nah si Rian ini bertanya nih sama si Pak Hendra, Pak kenapa saya mimpi Sarah sama ada anak kecil? Pak Hendra disitu menyimpulkan bahwa si anak kecilnya itu adalah anaknya si Rian. Hasil hubungannya mereka. Iya. Si Rian ini nanya lagi nih ke Pak Hendra, saya harus gimana Pak? Intinya kamu ibadahnya sampai putus, ngajinya terus didalamin lagi. Nah si Rian ini pas dia di kamar, dia tuh ada anak kecil bang masuk. Dia tuh ngadep ke arah si Rian sambil ngeliatin si Rian. Nah si Rian ini tuh berpikirnya mungkin ada saudaranya Pak Hendra yang datang. Nah dia tuh kayak nyapa anak kecil segala macem. Pas dia turun ke bawah, Pak itu saudara bapak ya di atas. Saya di sini tinggal sama istri saya berdua, gak pernah bawa anak saya di Jakarta kerja, dan pulang pun setahun sekali pas hari Lebaran doang.
Nah si Rian ini bertanya-tanya dong. Ini tadi saya melihat anak kecil nih Pak di kamar saya. Itu anak kamu, kata si Pak Hendra ini. Nah si Rian ini tuh semakin depresi. Dia udah nggak tahan dengan semua teroran. Dia ini mutusin ke si Pak Hendra tetap pengen pulang ke kota. Ya kota asalnya dia kan. Cuma si Pak Hendra ini udah ngasih tahu, udah ngasih saran kalau misalkan seandainya emang kamu mau menjalani silahkan, tapi seandainya kalau misalkan kamu ada kejadian-kejadian lagi atau ada kejanggalan segala macam di dalam hidup kamu, itu kesalahan diri kamu sendiri. Nah si Rian ini tuh mungkin karena ngedon dengan omongan Pak Hendra, dia tetap tuh tinggal di situ kan. Dia tetap kayak ibaratnya gue pengen kelar dari semua masalah ini. Nah terus si Pak Hendra ini tuh pas singkat cerita si Pak Hendra itu manggil si Rian. Nah si Rian ini tuh ngobrol sama Pak Hendra. Jadi si Pak Hendra tuh pengen nemuin si Rian sama si Sarah ini. Si Pak Hendra tuh nanya, kamu pas pertama ketemu sama si Sarah gimana? Cantik Pak, putih, ya dalam perawakannya bagus. Sekarang kita lihat, kata Pak Hendra kan. Begitu Pak Hendra ngundang si Sarah, itu bang si sosok si Sarah ini tuh udah berubah jadi hancur semua bang. Dan di sininya tuh kayak ada besi gitu, kayak paku itu nonjol dikit. Kayak paku nancep ya. Si Rian tuh shock dan si sosok Sarah ini tuh pengen nyekik si Rian. Nah, cuman si Sarah itu nggak bisa nyekik si Rian karena si Pak Hendra ini tuh katanya ngunci si Sarah, jadi nggak bisa gimana. Nah dari situ si Pak Hendra ini tuh kayak mencoba memisahkan mereka. Nah hasilnya tuh mereka ini tuh udah nih bang, udah pisah nih kasarnya nih, udah pisah. Dan si Rian pun semua apa yang udah didapetin tuh semua hilang lagi. Langsung bangkrut lagi. Bangkrut lagi, hilang. Nah, dia udah hijrah, dia pulang lagi ke rumah. Dia tuh rame tuh di kampung. Heboh lah ya. Heboh. Kejadian apa yang dia lakuin tuh sampai ada warga yang nggak pengen nerima dia lagi gitu kan. Ada yang ngusir, udah deh jangan pulang lagi ke kampung ini. Nah cuman si Rian ini cuman minta waktu 2 hari buat beres-beres, mungkin ya saya pengen pergi dari kampung ini. Nah si Rian tuh pergilah ke rumah neneknya nih. Jadi cuman apa ya, beda kabupaten lah. Dia pergi ke rumah neneknya. Nah dia mulai menjalani kehidupan baru tuh di rumah neneknya nih. Sampai dia itu minta maaf ke neneknya, dan si neneknya pun masih memaafkan si Rian dan masih mau menerima si Rian. Dari kejadian itu si Rian itu sampai sekarang sih bang, banyak banget lah kayak dia cerita tuh kalau di kaca ngelihat sosok si Sarah. Masih dibayang-bayangin. Masih ada bayang-bayang sampai sekarang. Terus kayak sering banget mimpi anak kecil sampai sekarang tuh bang. Dan alhamdulillahnya sih sekarang udah nggak ada yang namanya neror lagi si Rian. Cuman kayak si Sarah ini tuh sering ngewujudin dirinya tuh kayak sedih kayak gitu. Gitu sih bang. Tapi berarti sekarang si Rian ini udah tobat. Udah tobat. Kalau boleh tahu nih si dukunnya ini lah ibaratnya yang mediasi pesugihannya lah ya. Itu emang dia yang minta tumbalnya si nyokapnya atau emang dari si Sarahnya ini sih bang sebenarnya bang? Jadi yang minta tumbal itu si Pak Tony. Iya si yang Pak Tony ini yang awal kenal sama si Rian. Nah gitu. Jadi yang minta tumbal itu si Pak Tony, dan si Pak Tony itu sampai sekarang sih, maksudnya baru tahu sekarang gitu, si Pak Tony itu
sering nikahin orang sama jin dulunya tuh. Terus Waktu semasa hidupnya itu dia ya. Oh, oke. Oh, berarti dia sistem pesugihan ini nikah sama jin. nikah sama jin. Dan jinnya ini si cewek yang ini ya. Tapi awalnya emang si Rian ini nggak tahu ya kalau dia bakal dinikahin sama jin atau... Dia nggak sadar awal. Jadi dia tuh setelah sadar tuh, pertama tuh di Bogor tuh. Jadi ada kenjakalan tuh, giginya berubah jadi taring. Jadi awalnya baru sadar gitu ya. Nah berarti pas nikahnya si Rian ini, si Rian nggak bilang mau keluarga berarti kan? Enggak, jadi dia tuh kayak nikah cukup gua dan ada temen dia yang tahu gitu. Temannya si Rian? Temennya si Rian. Nah si temannya Rian ini lihat juga si sosok si Sarah ini? Tahu, semua Tahu. dalam Wujud berarti? wujud. Oke. Si temennya si Rian pun tahu bahwa yang mengenalkan si Rian dengan orang ini tuh si temennya ini, Bang. Nah, jadi si temennya ini tuh semua tahu asal usulnya. Awalnya dia pesugihan begini-begini, cuman gue juga udah nyaranin buat ke temennya, buat dia yang angkat cerita, cuman dia juga nolak gitu. Nggak ada yang berani ungkapin juga ya? Ya, Emang sensitif banget sih ini sampai ngorbanin orang tuanya sendiri sih. ya mungkin kalau misalkan yang pemain dari sana mungkin Mungkin pernah tahu lah ceritanya. gempar juga. Jadi pas sudah si Tony sama si Saren udah di mau misalnya ya bilang di itu semua bangkrut semua. Semua bangkrut sampai sekarang, nggak ada sisa satu pun. Tapi kalau untuk persyaratannya si kita sebut si Tony tadi ya yang dukun ini, dia sempat ngelarang siapa si Rian ini buat nyari cewek lain lah ya. Iya, ngelarang. Jadi jangan sampai kamu kenal lagi dan terpikat lagi dan berpaling lagi sama wanita lain. Tapi awalnya sih ini dikenal, maksudnya cara dia biar deket, biar nikah itu diapain sih sama si Tony ini? Kan awalnya cuma ketemu ya, sering Ya, awal datang ketemu terus dan sering saling ngebantuin suka saya, ya. ya. Berarti bukan dijodohin kan ya? Itu murni dari kesiriannya yang suka sama dia. Enggak, Bang. Jadi si Pak Tony itu kan awalnya udah ngomong, kamu sekarang pulang ke rumah kamu, ke kota kamu, dan kalau misalkan ada orang yang datang ke kamu dan kamu kenal, kamu jangan kaget. Oh. Jadi emang sudah direncanakan sama Pak Tony dari awal. Tanpa sepengetahuan sih. Tanpa sepengetahuan si Rian. Oh, jadi awalnya kenalnya dari gara-gara itu. Berarti di si Sarah ini wujudnya kelihatan lah ya kayak. Apa manusia apa orang tertentu yang bisa ngeliat dia? Kalau gue sih belum pernah lihat ya. Cuman kalau kayak jadi kemarin tuh kita tuh sharing sama si Rian sama temennya dia yang ngenalin dan gue nih bertiga. Kata si Rian sama temannya ini tuh ngelihat wujud Sarah tuh kayak wanita yang sempurna lah, Bang. Kembang desa lah. Cakep lah. Cakep. Ya. Gila. Dan ternyata sosoknya nyeremin. Tapi siapa yang terakhir tuh yang nyembuhin si Rian tuh? Pak Hendra ya. Tapi dia yang bisa netralin semuanya. Netralin semuanya, yang ngelepasinnya tuh si Pak Hendra. Nggak nyangka banget sih. Sampai ngorbanin emaknya sendiri, aduh. Berarti udah sempet sampai diusir warga berarti dari situ. Itu warga pun nggak mau kayak ngeliat lagi, takutnya ada imbas ke saya gini. Pasti kan warga berpikir kayak gitu kan, karena emang rame banget sih. Iya. Nah, tadi kan temennya si Rian ini yang sempet main sama cewek nih yang di kawasan. Iya. Dia meninggal juga. Meninggal. Nah itu menurut ceritanya si Rian ini dia dijadiin tumbal atau emang dibuang aja dia sama si Sarah ini? Menurut penilaian si Rian sih, karena si Sarah ini nggak suka cemburu. Oh, gitu. Gitu. Berarti bukan sebagian dari tumbalnya si Rian ini ya? Gitu. Cuman hanya faktor mungkin si Sarahnya ini cemburu atau gimana? Gila. Setan aja bisa cemburu ya. Gimana manusia, aduh gila. Ya mungkin kita doain nih buat orang tuanya si Rian ya. Ini kan namanya kita samarkan lah Bang ya. Kita sebutnya si Rian, orang tuanya tuh yang menjadikan tumbal, semoga diterima lah sama Allah. Biar nggak diculik ke dunia-dunia yang begituan lah ya. Iya betul. Karena kan kalau sepengetahuan kita kan, kalau yang pesugihan ya maaf ya Bang ya. Kalau yang tumbal-tumbal gitu kan arwahnya diambil sama iya, sosok-sosok si sari-sarinya itu diambil. Nah, amit-amit semoga aja
janganlah ya. Jangan. Semoga aja udah dilindungi Allah, karena kan orang tuanya juga nggak ada apa-apa. Nah, Baik lagi kita doain, dan semoga aja si Rian ini udah benar-benar tobat nih. udah benar-benar tobat sih. Sampai sekarang masih masih ada lah orangnya. Masih ya. ada, orang masih ada, cuman dia gak berani cerita itu, bukan gak berani, karena dia tuh cara penyampaiannya takut demam kamera atau nervous gitu kan. Dan juga mungkin takut dia apa-apain lah sama Betul. netizen ya kan. Iya. Udah berani-beraninya numpalin orang tua. Oke, segitu dulu nih cerita dari Bang Oki untuk malam kali ini. Terima kasih banyak nih Bang Oki. Udah berbagi kisahnya nih, epic sekali nih. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin buat kalian nih yang pengen bercerita juga seperti Bang Oki di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri, dan Bang Oki juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.